Allah tuh nggak akan merubah nasib kamu sebelum kamu mau meriset dirimu. The largest religious event in Asia, held every single year. The 15th Amazing Muharram 2026, proudly presented by Cinta Quran Foundation. Pak Ajim. Kalau panutan saya sih Nabi Muhammad ya. Muharram itu ternyata salah satu bulan mulia. Untuk pembicaranya Masya Allah semuanya inspiratif ya. Every one of us needs a moment to hit the reset button in life. Have you reset your life? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Osaya, kembali lagi bersama kami Osaya Obrolan Satu Ayat. Sobat Osaya, kali ini kita lagi berada di segmen Osaya Jalan-Jalan. Nah, di mana kita lagi ada di event akbar setiap tahunnya, yaitu Amazing Muharram. Amazing Muharram kali ini itu dengan tema Reset Your Life, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yughayyiru biqaumin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaumnya merubah nasibnya sendiri. Oke, sobat Osaya, saksikan highlight kita di Amazing Muharram 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa nih? Bobi Kurniawan. Kak Bobi Kurniawan. Wah, Kak Bobi ini bajunya baju panitia banget nih, Kak. Bisa diceritakan Kak Bobi ini di acara Reset Your Life sebagai apa? Kebetulan jadi steering committee-nya. Jadi head project buat acara Amazing Muharram 15 ini, alhamdulillah Allah izinkan diamanahkan ke saya buat tahun ini. Masya Allah, jadi head project ya, Kak. Ini ada berapa orang nih, Kak, panitianya? Panitia kayaknya kurang lebih bisa 250-an orang. 250 Dan semuanya adalah orang-orang yang terlibat di dalam universe-nya Cinta Quran lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti orang-orang cinta Quran ya, 250 orang panitia. Nah, berapa lama prosesnya nih, Kak, untuk Muharram ke-15 ini, Amazing Muharram ke-15 ini? Jadi kalau kita itu biasanya pemilihan dari mulai materi dan segala macam itu H+3 bulan dari acara yang terakhir. Jadi hampir setahun ya? Hampir setahun. Hampir setahun. Ada nggak suka duka sebagai head project nih? Ya alhamdulillah, kalau misalnya dibilang suka duka pasti banyak banget. Jadi kalau kita kan kadang-kadang juga mencoba ya mengkomunikasikan sebuah tema. Kadang-kadang ada penolakan. Belum lagi pada saat pemilihan pembicara. Ada orang yang suka sama pembicara A, tapi kadang-kadang kita dikomplain, kenapa sih pembicara B juga diajak? Tapi nggak ke situ, kita pengen mengedepankan kalau Islam itu sebenarnya ngomongin unity kan, ngomongin sebuah persatuan, kekuatan jamaah, dan kita ngelihat kalau bisa lebih banyak orang yang terlibat, kenapa enggak kita libatkan lebih banyak orang, seperti itu. Jadi dari semua kalangan ya. Reset Your Life ini kenapa temanya dipilih ini, Reset Your Life? Kenapa Reset Your Life? Karena pada dasarnya kan kita sebagai manusia itu lahirnya kepada fitrah ya, di takwa. Dan kalau misalnya secara ayat, Allah sudah menurunkan ayat kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah aku ilhamkan kepada kalian dua jalan yang fujur atau jalan yang takwa. Dan kita ngerasa kalau misalnya kita sebagai manusia yang punya banyak sekali salah dan dosa, bisa jadi yang tadinya setelan pabriknya adalah di takwa karena faktor lingkungan, karena faktor kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa kecil yang bertumpuk kita lakukan, bergeser nih dari takwa ke kurang takwa. Mudah-mudahan nggak sampai ke level fujur, tapi kita coba sadarkan yang namanya manusia itu kadang-kadang perlu titik jeda, perlu riset. So kita balikin lagi, risetnya mereka tuh bukan riset ke nol, tapi risetnya adalah riset ke takwa. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Masya Allah. Kalau kakak sendiri, pengalaman Reset Your Life kakak tuh bisa diceritain nggak? Allahu Akbar. Reset Your Life itu kadang-kadang kita ngerasa hal-hal yang kita lakukan itu udah yang paling benar, sudah yang paling baik. Dimana kondisi yang kita ngerasain
itu sudah pas, ternyata belum tentu pas menurut Allah gitu. Kejadiannya mungkin kurang lebih sekitar 7-8 tahun yang lalu. Aku waktu itu masih kerja di salah satu bank internasional di Indonesia, dan entah kenapa Allah kayak sentil dengan sebuah ayat yang kalau kamu masih lakukan ini, kamu sama saja menantang perang Allah dan Rasulnya. Dan saya yakin sebagai manusia yang fana ini nggak mungkin bisa menang melawan Allah dan Rasulnya. So saya milih untuk kayaknya yuk kita coba deh tinggalin dunia-dunia yang kayak gini. Di saat kita udah settle, di saat kita udah punya nama dan lain-lain, balik lagi ngedekat lagi sama Allah, cuma buat mudah-mudahan Allah ridho sama apa yang kami lakuin. Kurang lebih kayak gitu kan. Masya Allah, jadi mencari ridho Allah ya di dunia ini tuh sebenarnya sesimpel itu ya. Setelah Reset Your Life ini nih, Cinta Quran mau ngapain lagi nih? Di acara ini sebenarnya kita itu nggak cuma bicara tentang mengembalikan manusia kepada hitohnya takwa tadi, tapi mencoba juga mengajak mereka tuh kalau misalnya ngomongin riset nggak cuma bisa ngomongin dari sisi mindset aja, nggak cuma ngomongin dari hati, tapi harus ada actionnya. So kita mau ngajak orang-orang di sini, semuanya ada kurang lebih 3.662 peserta yang hari ini insya Allah hadir semua, itu untuk sama-sama bangun 99 masjid. Karena kita sadar tadi kalau ngomong keumatan itu tuh harusnya datangnya dari masjid, tempat kita semua berjamaah, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi kita pengen ngajak ngebangun 99 masjid yang mungkin kemarin ada bencana, mungkin masjidnya karena saking jauhnya dari pemukiman sehingga nggak bisa dapetin akses barang-barang material dan segala macam. Kita pengen ngelakuin renovasi, restorasi, termasuk membangun baru masjid-masjid tadi, biar Islam mulai dari masjid lagi. Buat yang nggak datang hari ini dan ingin ikut membangun masjid itu, bisa hubungin kemana nih Kak? Oke, nanti bisa langsung ngecek aja di Instagramnya Cinta Quran Foundation. Jadi bisa langsung tahu di sebelah situ perkembangan masjid. Jadi bukan cuma pengen ikut terlibat, tapi bisa tahu nih amanah yang dititipin itu udah jalan di titik mana saja. Dan insya Allah acara ini tuh nggak cuma di off air aja. Tahun ini kami ada kerjasama sama video.com. Jadi mudah-mudahan mungkin ini menjadi sebuah acara kajian Islami pertama yang tayang di voice on demand-nya video.com. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa nonton, beli tiketnya di situ 99.000 itu udah buat bangun masjid juga keuntungannya. 100% keuntungannya buat bangun masjid. Masya Allah. Karena kopi aja sekarang udah 30-50 ribu ya Kak. Karena kalau beli 99.000 nonton mungkin biasa, tapi kalau misalnya 99.000 niatnya buat donasi, tapi bisa dapetin ilmu kan itu menarik banget. Ada satu pesan nggak buat Sobat Osaya nih? Oke, pesan buat Sobat Osaya, kalau misalnya ngerasa salah itu tuh pasti, yang nggak boleh itu ngerasa soleh. Karena pada saat kita ngerasa salah, kita akan terus memperbaiki diri, dan di situ kita akan ngerasa bahwa kita butuh teman-teman baik yang saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, hari ini ada Kak Kris Putra, Masya Allah nih badannya. Kasih keras ya. Pokoknya tim Gamis berteriak ya. Kalau lihat Kak Kris tuh jadi inget Muslim yang kuat itu lebih dicintai nih. Betul. Tapi jangan punya kegedean badannya. Ini sekali pakai buang bajunya. Abis itu disobek bukannya. Kak Kris, Ya. boleh info nggak nih tahu acara ini dari mana? Untuk Amazing Muharram udah nggak usah ditanya lagi ya, karena acaranya sangat besar sekali dan memang rutin juga, setiap tahun diadakan juga, dan kita yang cari info sih lebih tepatnya. Kita yang cari info. Udah kesekian kali? Udah kesekian kalinya, udah berkali-kali lah pokoknya. Karena acaranya selalu mengundang bintang tamu yang sangat menginspiratif, kemudian juga bintang tamunya juga banyak dapat insight-insight positif lah dari situ. Jadi kita juga bisa lebih banyak belajar dari pengalaman hidup ataupun dari ilmu-ilmu yang sudah ada dari para bintang tamu seperti itu. Iya, dan kebetulan juga kayak ada Kak Panji yang Ya, betul. untuk yang baru-baru belajar Islam, Kak Panji ini masih bisa masuk gitu ya. Betul. Sangat cocok sekali untuk pemula ya. Nah, kalau kakak nih siapa nih yang kakak tunggu acaranya dari pembicara kita semua? Ajim. Betul ya? Ngejim, bukan ya? Enggak. Agim. Betul sekali. Sedikit nanya nih, karena kakak juga berkecimpung di dunia fitness ya. Betul.
menurut kakak muslim yang kuat itu gimana sih kak? Jadi gini, muslim yang kuat itu sebenarnya yang penting itu kita bisa bugar ya. Dengan olahraga apapun yang kita lakukan, yang penting kita udah bisa bergerak. Karena sistem gerak dasar manusia itu udah ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu untuk bergerak. Buktinya apa? Ada pembakaran kalori dan ada makan untuk memasukkan kalori. Jadi ada pembakaran bensinnya, kita analogikan, dan ada pembuangan bensinnya. Which is sebenarnya berarti manusia itu emang harus bergerak dong setiap harinya, baik untuk bekerja, beribadah, sekolah, kuliah, atau apapun itu. Nah makanya saya selalu mengajak di konten-konten saya pun untuk teman-teman semua, ayo mulai bergerak yuk. Apapun, pengen sepak bola, renang, panjat tebing, high rock, gym, pengen kayak Bang Kris juga boleh banget. Semua olahraga bagus dan positif. Minimal kita akan bisa lebih bugar daripada hari sebelumnya, sehingga kita bisa lebih produktif untuk bekerja. Tentunya rokaat berapapun semangat buat ibadah, betul kan? Seperti itu. Setuju banget ya kak, jadi setengahnya kita tuh bisa jalan, apa tuh juga udah olahraga ya? Betul. Jadi kita dengan jalan kaki, naik turun tangga, aktivitas bekerja, sebenarnya itu kita udah olahraga. Tapi kalau kita pengen tambahin gimana? Sangat boleh sekali, lebih bagus kalau kayak gitu. Karena kan tentunya akan meningkatkan produktivitas kita juga, baik bekerja ataupun beribadah, seperti itu. Nah, balik ke tema kita nih, reset your life. Oke. Ada nggak pengalaman kakak yang ngerasa ini tuh reset my life banget nih, momen ini tuh? Reset my life. Jadi sebenarnya memang gym sendiri adalah olahraga yang saya geluti sampai sekarang. Bukan cuma merubah hidup saya, bukan cuma merubah tingkat kebugaran saya, tapi merubah ekonomi saya. Saya yang dari dulunya bener-bener cuma ngamen, jadi OB, sampai ada di titik ini, itu bener-bener luar biasa banget gitu. Jadi makanya saya selalu mengajak buat teman-teman semua, karena ketika kita bisa sehat gitu kan, ibadah kita juga kan jadi lebih semangat gitu. Makanya Bang Kris juga selalu ngajakin, Bang Kris gak pernah mendiskriminasi teman-teman yang bilang self love, karena mereka tuh udah banyak gagal. Bang Kris tahu, mereka mohon maaf sudah pernah obesitas. Ketika mereka mulai diet langsung yang ekstrim, karena nggak tahu mereka sudah obesitas. Mereka mulai dengan olahraga yang susah karena mereka nggak tahu, seperti itu. Jadi Bang Kris selalu mengajak, ayo mulai dengan hal yang mudah, sehingga itu bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita, baik dari sisi agama ataupun sisi jiwa kita, seperti itu. Mungkin yang penting tuh konsisten juga. Betul, ya, itu yang konsisten juga. Yang bisa dilakukan sedikit-sedikit, yang penting konsisten tiap hari. Betul. Nggak perlu berat-berat dulu. Betul. Kalau udah kebiasaan itu tercipta, Ya. jadinya lebih gampang. Betul. Istiqomah itu akan tercipta ketika kita nyaman menjalaninya. Makanya saya nggak pernah ngajakin orang-orang itu untuk nge-gym kayak Bang Kris ya, olahraga kayak Bang Kris ya, keras kayak Bang Kris. Enggak. Saya selalu bilang bahwa kenapa sih Bang kok harus fitness? Karena fitness adalah gerakan manusia. Kita mendorong orang, mendorong pintu, mendorong bench press, mendorong push up, itu sama. Pergerakannya shoulder horizontal, adduktor dan abduktor. Which is sebenarnya gerakan manusia itu gerakan fitness. Dan kenapa ada alat fitness di rumah sakit? Ya karena gerakan manusia itu ya gerakan fitness. Jadi gerakan yang paling gampang untuk dilakukan atau olahraga yang paling gampang dilakukan ya fitness. Kita jalan fitness bukan? Fitness. Kita dorong tembok fitness bukan? Fitness. Kita cuma naik turun tangga fitness, udah fitness kok gitu. Cuman kadang kita nggak tahu fitness tuh bukan cuman alatnya harus nge-gym, harus berat kayak Bang Kris kayak gitu. Enggak, seperti itu. Terima kasih banyak Bang Kris. Dan satu nih kita dari Osaya, obrolan satu ayat. Ada nggak ayat apa yang Bang Kris paling suka atau jadi sandaran hidup Bang Kris? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi saya selalu bersyukur dengan apa yang pernah saya alami, kesusahan yang pernah saya alami, dan saya ada di titik ini. Walaupun mungkin belum ada apa-apa dibanding Crazy Rich yang lain, tapi saya selalu bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah. Segala sesuatu. Masih bisa nafas enak, masih bisa makan. Kalau zaman sekarang bilangnya gratitude ya. Betul sekali. Tapi ternyata Allah tuh sudah bilang, Babi ayah lebih matukaziban. Seperti itu. Banget untuk waktunya. Siap. Sehat selalu. Semoga kita bisa ikutan nge-gym nih sobat Osaya. Harus. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Ivan. Waalaikumsalam. Aduh seneng banget ikut acara ini, ada Kak Ivan nih. Masya Allah, terima kasih. Kak Ivan kan kita tahu nih kakak tuh sekarang udah banyak banget di media dakwah ya, di mana-mana ya. Panutan kakak siapa sih sebenarnya nih bisa berubah kakak begini? Kalau panutan saya sih Nabi Muhammad ya, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat saya Ustadz Fatih. Jadi saya itu kan percaya sama cinta pada pandangan pertama dan perkenalan pertama. Jadi semenjak saya berkenalan dengan Ustadz Fatih, banyak ajakan-ajakan kebaikan yang bisa kita lakukan bersama gitu. Sampai hari ini.
gitu. Jadi ya buat saya setiap manusia pasti akan menemukan sahabat berkahnya gitu. Jadi saya hidup juga alhamdulillah rotasi sahabat selalu berputar, dan ya insya Allah sahabat kali ini bisa mendampingi, bisa menemani ke arah yang lebih baik. Sampai jannah ya. Sampai jannah insya Allah. Satu Kak, kita dari Osaya, obrolan satu ayat. Oke. Ada nggak ayat Al-Quran apa yang kakak tuh sangat relate atau bahkan pegangan hidup, satu ayat aja? Kita itu harus melakukan sebuah pekerjaan setelah pekerjaan yang lama selesai. Keinginan untuk menata ulang hidup terjadi. Sekarang ada beberapa hal yang pelan-pelan saya mulai tinggalkan, dan teman-teman sekitar saya bisa melihat itu. Tapi ada teman-teman biasanya yang khawatir sama perubahan hidup saya, dan mungkin ini kita bisa relate juga. Ada teman-teman yang ketika kita mulai menata ulang hidup, terus mereka mulai ngerasa, wah berubah nih orang. Dan kadang-kadang mereka jadi posesif. Mereka jadi bilang, udah gak usah sih, gak apa-apa, kayak gini juga gak apa-apa, baik-baik aja. Tapi itu adalah bagian dari proses. Saya bilangnya, gue bukan berubah, gue bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang manis ini siapa namanya? Masya Allah, perkenalkan aku Bunga, Kak. Dan aku Maul. Jadi Kak Bunga dan Kak Maul ini dari mana nih? Kita dari Cinta Quran Foundation. Betul, tim. Wah, berarti ini yang ngadain acara Amazing Muharram yang ke-15 ini kakak ya? Betul. Alhamdulillah ini lembaga kami ya yang memprakarsai adanya program ataupun event terbesar ini, Amazing Muharram. Kakak panitia apa nih Kak, kalau boleh tahu? Kita kebetulan hari ini ditugaskan menjadi panitia booth ya, booth Cinta Quran Foundation yang sekarang lagi ada di main hall ya. Iya, main hall dan di depan kamera ini. Betul. Boleh nggak cerita dikit tentang Cinta Quran? Itu tuh organisasi apa sih sebenarnya? Oke, mungkin Kak Maul nih. Nah, kalau Cinta Quran sendiri, kita itu berpusat kepada 3, pendidikan, Quran, dan kemanusiaan gitu ya Kak ya. Jadi kita tuh dari Sabang sampai Merauke sampai saat ini punya 17 program kebaikan. Nah, seperti Siar Quran Project, bahkan kita juga sedang membangun 3 masjid di 3 benua, Yokohama, Kanada, juga Melbourne, Australia gitu. Dan juga di kemanusiaannya kita ada donation nih. Saat ini kita juga program terbaru ada di program 99 Masjid Asmaul Husna. Jadi kita ada wakaf 99 masjid di sekitar Nusantara begitu. Kalau aku boleh tanya nih, apa motivasi kakak berdua ikut organisasi Cinta Quran? Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya Kak. Kalau dari aku sih lebih kepada pengen meninggalkan legacy yang terbaik di muka bumi, karena kita terbatas secara umur, secara usia gitu. Jadi dengan gabungnya aku di sini, aku harap walaupun usia aku yang belum sebesar itu selama itu, tapi harapannya bisa membangun dan meninggalkan legacy yang lebih besar lagi kayak gitu. Ya, betul. Sama Kak, samain aja. Samain ya. Keren banget sih legacy. Iya, baik. Kalau dengan tema Reset Your Life nih, yes. Ada nggak pengalaman kakak Bunga dan kakak Mauli tentang reset your life itu pas di titik apa sih ngerasa I need to reset my life gitu? I need to reset my life. Your story dulu lah. My story is when kan aku masih ini ya, mungkin berkuliah dan juga bekerja di sini. Nah, aku tuh ingin reset my life aku tuh nggak hanya untuk diri aku. Nah, aku tuh bisa lihat keluar lagi. Ternyata ada saudara kita, juga ada teman-teman kita, keluarga kita di luar sana. Jadi dunia itu gak berputar untuk kamu aja. Ternyata bisa buat semuanya. Gitu. Reset my life. Oke, kalau buat aku sih lebih kepada reset your mind. Karena balik lagi apapun keputusan kita itu asal mulanya dari mindset kita kayak gitu ya. Ketika mindset kita udah bener, insya Allah action ataupun heart kita gitu, hati kita, niat kita insya Allah akan menuju jalan yang Allah inginkan kayak gitu. Gitu sih Kak. Terakhir, kami kan dari Osaya nih Kak, obrolan satu ayat. Oh, Masya Allah. Jadi ada nggak ayat di Al-Quran? Kan kita cinta Quran ya Kak.
ayat di Al-Quran yang merasa kakak banget, atau merasa ini pegangan hidup kakak, atau ayat ini tuh yang ngebantu kakak di saat kakak down? Pokoknya ada nggak salah satu yang kena banget? Silahkan. Kalau ini yang biasa gurunda kita sampaikan ke kita, dan kita juga alhamdulillah menjalani dan mencoba ya. Iya, mencoba. Ayat apa tuh Kak kira-kira? Al-Insyirah ayat ke-8. Iya, Faidzah Farugta Fangsob. Jadi setelah satu event kita lanjut event berikutnya, Iya, kita setelah lanjut satu kebaikan kita lanjutkan kebaikan kebaikan. berikutnya. Kayak gitu. Masya Allah, menginspirasi sekali. Masya Allah, Jadi amin. kebaikan itu diikuti dengan kebaikan berikutnya. Jadi tidak berhenti ya kebaikan itu ya Kak. Masya Allah. Terima kasih Kakak Bunga dan Kakak Mauli. Kalau boleh ada satu pesan untuk Sobat Osaya yang masih remaja walaupun udah berumur nih, apa pesannya nih? Pesannya kalau dari aku dulu ya, Wo. Iya, boleh. Kalau dari aku dulu, jangan berhenti belajar karena hidup nggak pernah mengajari kita arti belajar. Ya. Kalau dari aku sendiri sampaikan walaupun satu ayat. Iya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kakak siapa? Aditya Putri. Kakak Aditya Putri. Kakak tahu acara ini dari mana, Kak? Aku tahu acara ini udah beberapa tahun yang lalu sih. Jadi ini udah tahun kesekian ikut event ini. Tapi pertama kali tahu tuh memang jadi jadi sebuah awareness baru kalau ternyata kalender Islam tuh beda ya sama Masehi gitu. Kalau ternyata Muharram itu ternyata salah satu bulan mulia gitu. Jadi ternyata ada treatment spesial juga gitu. Jadi mulai alignment sama Islam tuh sejujurnya belajar dari Amazing Muharram tahun-tahun sebelumnya gitu Masya juga Allah. sih. Jadi emang Amazing Muharram ini pas banget lagi temanya Reset Your Life ya Kak? Iya, jadi kalau mungkin dari kacamata profesional atau dunia atau Masehi gitu ya kan, kita nandainnya kayak kebetulan tahun ini 2026 jatuhnya di pertengahan, jadi kayak momen refleksi banget. Tapi sebenarnya buat kita yang ngerasa lagi capek atau ngerasa lagi, aduh kayaknya perjalanannya udah jauh, tapi kok kayaknya masih jauh dari goals atau kayaknya harus nurunin ekspektasi lagi. Amazing Muharram tuh kayak sebuah oase yang wajib datang gitu sih buat recharge iman, terus buat kita ya itu tadi benar-benar memperbaiki arah hidup. Jadi udah menjadi rutinitas tahunan yang dinanti banget sih. Apalagi Reset Your Life itu tuh kayak dengan hiruk pikuk dunia ini tuh emang perlu banget nggak sih Kak Reset Your Life tuh ya kan? Sebelum aku kenal Islam, maksudnya sebelum benar-benar menjalani dan belajar dengan para ahli ilmu gitu ya, aku tuh nggak tahu bahwa ternyata jadi orang Islam itu enak banget, karena sebenarnya di setiap sholat kita itu adalah kita reset segala kesalahan kita, segala kekurangan kita. Tapi ternyata nggak cuman kegiatan aja, tapi ternyata hidup kita juga bisa di-reset, dan itu sebuah kabar yang membahagiakan banget. Dan pas banget waktunya nih di lembaran baru di Muharram ini. Pembicara mana yang kira-kira aduh kayaknya nih menarik banget nih? Sejujurnya hampir semuanya aku benar-benar menanti banget, karena Coach Hari itu adalah coach aku juga, terus Ustadz Fatih Karim apalagi, terus Prof Antonio aku ngefans setengah mati, terus ada Kak Panji dengan wawasan logikanya gitu ya, terus ada Kak Ruben Onsu yang Masya Allah mu'alaf yang adem banget kayak gitu kan, ada Kak Saskia Diameka, dia tuh seorang ibu, seorang entrepreneur, seorang pasangan istri yang juga I really look up to. Terus ada Ayana Mul, ada Raim lain, bener-bener line up-nya tahun ini Masya Allah banget. best banget sih, Masya Allah, Allahumma barik, keren. Kalau kakak sendiri ada nggak pengalaman hidup kakak yang ngerasa reset your life banget? Ya mungkin pas aku hijrah pertama kali ya, aku pakai hijab, aku ngerasa kayak semua lembaran baru aku yang di belakang tuh kayak memang harus aku tata semua lagi dari awal, pertemanan,
memaknai kesuksesan, terus ya banyak hal keluarga, amanah, definisi sukses gitu-gitu. Jadi ya aku berusaha untuk selalu meluruskan niat dari titik aku waktu itu sih gitu, untuk arah dan tujuannya itu nggak melenceng gitu. Kak Putri terakhir nih, kita kan dari Osaya obrolan satu ayat. Ada nggak satu ayat Al-Quran yang kakak tuh jadi pegangan atau yang kakak sukai banget? Aku jujur lupa Qurannya ayat berapa, tapi di saat Allah tuh benar-benar bilang aku dekat. Karena aku ngerasa kayaknya kita selalu ngerasa si paling menderita, si paling korban gitu ya kan, playing victim. Tapi sebenarnya kalau kita punya mindset itu, Allah itu dekat, kita tuh sebenarnya berdaya banget. Dan aku yakin apapun itu tuh kita bisa jadi mental petarung, jadi mental mujahidah gitu. Jadi menurut aku tuh sebenarnya Allah tuh is enough, Allah itu cukup, dan Allah itu dekat gitu. Jadi itu sih yang paling jadi nggak ada masalah di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan karena Allah itu dekat ya Kak. Sedekat kita tinggal wudhu, sholat nih. Kak Putri, terima kasih banyak waktunya udah diganggu. Selamat menikmati acara Amazing Muharram. Thank you for having me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak Paula, aduh kakak ternyata ikut nih di acaranya Amazing. Yes. Betul. Setiap tahun insya Allah. Oh, berarti udah tahun keberapa nih Kak? Ini tahun ketiga. Ngebawa brand? Brand Amapola, brand aku di sini. Jadi sekalian jualan, sekalian ikut seminarnya. Masya Allah. Dari line seminarnya siapa yang kakak paling suka nih? Untuk pembicaranya Masya Allah semuanya inspiratif ya. Dan pastinya A.A. Gim juga, karena beberapa kali sempat bertemu beliau dan mendengarkan tausiahnya. Masya Allah sangat menyiram hati gitu. Nah temanya ini kan reset your life Kak. Betul. Nah kakak ada nggak pengalaman yang titik di mana it's time to reset my life? Reset your life sebenarnya kalau buat aku pribadi tidak harus saat kita dalam mendapatkan ujian berat gitu ya menurut aku, karena reset your life itu bisa kita lakukan setiap waktu, karena balik lagi iman itu kan naik turun. Di saat iman kita turun gitu, kita otomatis kayak tergugah untuk yuk Paula sadar nih balik lagi. Nah itu kan sama saja kita meriset lagi. Nah makanya di situ aku pribadi aku sangat membutuhkan lingkungan yang positif, lingkungan yang selalu membawakan kebaikan, dan lingkungan yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan gitu dan ketaatan pada Allah gitu. Jadi buat aku reset your life itu bisa kita lakukan setiap waktu sih gitu. Jadi kita saat berbuat salah bisa langsung istighfar, reset lagi ya Kak. Iya, gitu ya. Diulang lagi dari nol lagi, kita semangat lagi gitu. Nah, kita kan dari Osaya nih Kak, obrolan satu ayat. Ada nggak ayat apa buat Kak Paula itu yang Kak Paula banget, atau misalnya menggugah Kak Paula, atau jadi sandaran hidup Kak Paula? Ada ayat yang aku selalu amalkan ya, salah satunya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Karena di situ aku percaya banget, karena kita tidak bisa minta tolong pada siapapun, hanya kepada Allah. Dan balik lagi kita tidak bisa berharap pada manusia. Makanya di ayat tersebut aku selalu amalkan supaya kita selalu mengingat Allah, bahwa hanya Allah yang bisa menjadi penolong kita gitu. Ya, bahwa kalau sebenarnya masalah dunia ini tuh gampang kalau Allah tuh kasih kita jalan ya Kak ya. Betul. Hanya minta kepada Allah aja, hanya nggak ada pada yang Allah, bersandar dan berserah pada Allah aja. betul. Jadi jangan dibawa ruwet ya Kak. Kak Iya. Paula, makasih banyak waktunya. Sama-sama, Laris makasih. manis moodnya. Insya Allah, Sukses makasih. selalu. Makasih Kak Assalamualaikum, Paula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Chandra saya. Iya, selamat siang Ibu Chandra. Siang. Aku mau tahu nih Ibu Chandra di sini sebagai apa nih? Peserta kah atau apa nih? Boleh cerita nggak? Kita di sini partisipasi sebagai eksibitor. Kami mempunyai booth Everskin. Kita bergerak di bidang maklun kosmetik.
Jadi kami memprovide semua orang, siapapun lah yang ingin menjadi entrepreneur di bidang kosmetik atau sekarang kan lagi marak ya skincare, itu kita akan fasilitasi, kita akan provide, kita akan bantu sampai bisa sukses. Oh, jadi buat yang pengen punya skincare, yang pengen punya mungkin parfum juga segala macam ya, Bu Chandra, yang mau maklon bisa ke PT Everskin nih. Iya betul, dari parfum, skincare, body care, hair care, eye care, semua yang kita ada. Dan itu registrasi halal segala macamnya diurusin ya? Diurusin dari registrasi BPOM, halal, sampai bikin desain kemasan, pemilihan kemasan pun konsep produknya kita sudah urusin. Boleh kita berdiskusi secara konsep maunya apa dan bagaimana, itu kita akan bantu sampai berhasil. Nah, dari Everskin sendiri bisa tahu acara ini dari mana nih Bu Chandra? Kami tahu acara ini dari sebenarnya dari tim marketing kami, dari tim grup kami, kemudian di info ada acara Amazing Muharram, dan kebetulan kalau Amazing Muharram memang setiap tahun ada, dan saya juga sebenarnya udah tahu dari beberapa tahun yang lalu ada acara ini, dan kita tertarik sebenarnya karena memang pesertanya adalah memang komunitas dari usia muda sampai tua. Nah, kita tuh kenapa ikut sini? Karena tertarik bagaimana sih kita memberdayakan para teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk menjadi entrepreneur, untuk bebas finansial dan untuk maju bersama. Karena bisnis skincare sekarang ini kan kosmetik itu sangat sedang booming, sedang hype, memang waktunya. Jadi dibanding kita menjual produk luar, kenapa kita nggak buat sendiri gitu ya? Betul. Jadi produk asli Indonesia, nggak usah repot-repot, bisa maklon deh Everskin. Betul, yuk kita bangga punya produk lokal, jadi local pride lah ya. Nah, ada promo apa nih dari Everskin nih Bu Chandra? Promo untuk khusus hari ini kita ada 3 promo nih. Diskon sampai 80%, tapi khusus hari ini, event ini. Jadi dari 60.000 sampai 12.000 ini ada moisturizer, ada parfum dan ada lip cream, dan kuantitinya pun sangat-sangat kecil ya. Only 80.000. Only 12.000, kuantitinya 80 pieces. Jadi tidak sampai 1 juta sudah bisa punya produk. Nanti brand kita urusin, pengurusan brandnya ke DCKI, desain kita urusin, packaging bisa kita bantu. Kemudian nanti cara-cara bagaimana membuat produk knowledge, bagaimana explain to customer, kita bantu semuanya. Jadi tinggal beres ya? Tinggal beres gitu. Oke Bu Chandra, terima kasih infonya untuk Everskin. Tapi kita dari Osaya mau nanya satu hal, sesuai tema Amazing Muharram kali ini, Reset Your Life. Ada nggak pengalaman pribadi Bu Chandra yang di titik ngerasa I need to reset my life? Reset to my life itu kalau saya sih kembali lagi ke reset to my life, bagi saya itu adalah kita kembali kepada kepada segala sesuatu adalah Allah yang atur. Jadi serahkan ke Allah, pasti beres. Titip ke Allah segala sesuatu dari kita dan minta ditemani Allah pada saat kita melakukan activity segalanya. Insya Allah beres semua. Jadi berserah dan kembali kepada Allah. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Chandra untuk waktunya. Sukses selalu buat Bu Chandra dan Everskin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Osaya, obrolan satu ayat dengan kakak siapa ya? Aku dengan Yolanda. Aku dengan Garsina. Nah, kakak tahu acara Muharram ini dari mana? Aku dari temanku. Aku dari Instagram. Oh, jadi dari Instagramnya Amazing Muharram, terus kakak datang ke sini ya? Iya. Mau denger siapa nih yang paling pengen? Siapa ya, semuanya menarik ya? Semuanya menarik. Terus Dan kita kebetulan baru pertama kali. Iya, ini tahun ini aku baru pertama kali ikut ini acara ini. Jadi tahu nggak temanya apa? Amazing Muharram yang hari ini? jujur belum tahu gitu. Jadi temanya tuh Reset Your Life. Oh iya benar, Reset Your Life ya benar. Menurut kakak ada nggak yang cerita menarik Reset Your Life dari hidup kakak? Reset Your Life di hidup kita, di hidup aku sih pasti ada Kak.
Salah satunya waktu kejadian adalah di drama di kantor waktu itu pernah akhirnya meriset diri untuk ya udah ternyata kita tuh nggak bisa bergantung sama manusia, kita tuh harus punya pendirian, kita semua milik Allah. Gitu. Kalau dari kakak? Kalau dari aku sama aja sih kak, mirip-mirip. Ini semua kita kembalikan ke Allah ya. Betul, kita semua milik Allah. Betul, betul sekali. Terima kasih banyak Kak Yolanda dan Garsina. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa? Aku dengan Uci. Kak Uci ya? Kak Uci tahu acara Amazing Muharram ini dari mana kak? Aku taunya dari Instagram. Dari Instagram, habis itu langsung daftar nih? Langsung daftar karena aku lihat pematerinya menarik sih. Betul banget ya. Ada nggak salah satu dari pemateri yang kakak tuh pengen banget ketemu? Sebenarnya yang menginspirasi banget itu menurut aku ya Ivan Gunawan sih. Ivan Gunawan ya, dia tuh bisa hijrah jadi luar biasa banget ya kak. Sedekahnya. Bener. Jadi kakak pengen ketemu Kak Ivan ya. Kakak sama siapa hari ini? Aku sama suami dan sama teman-temanku juga. Berarti rame-rame supaya riset our life ya? Iya, bareng. Betul. Kakak ada cerita pengalaman tentang riset life kakak nggak? Mungkin ketika pulang umroh sih. Oh pas pulang umroh. Jadi kayak gimana tuh kak abis balik umroh? Perasaannya? Jadi memang waktu sebelum berangkat itu aku kayak kosong aja. Aku kerja pagi siang malam gitu. Maksudnya keluarga juga baik-baik aja, tapi kok kayaknya kosong gitu kan. Terus akhirnya aku nonton ceramah kebetulan di salah satu Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian itu nggak tahu gimana YouTube tuh connect ke podcastnya Ivan Gunawan yang dengan salah satu Habib siapa ya aku lupa itu. Dan di situ aku nangis. Terus aku bilang kayaknya gue butuh riset iman deh gitu kan. Akhirnya aku pergi berangkat umroh dan ternyata memang jawabannya itu. Jadi jawabannya adalah kita kembali ke Allah ya kak? Iya, nggak bisa, aku nggak butuh psikolog, aku nggak butuh psikiater, butuhnya itu kembali begitu ke Allah. Menginspirasi banget nih Kak Uci. Terima kasih waktunya, semoga hari ini jadi hari yang amazing buat kakak. Oke, thank you. Assalamualaikum. Dengan kakak siapa ini? Oke, Niken. Kak Niken hari ini datang sama siapa nih? Sama teman. Jadi udah janjian kompakan ke acara Muharram ini ya, Amazing Muharram. Tahu dari mana nih kak? Tahu dari IG. Dari Instagram ya. Terus ada nggak pembicara siapa yang kakak tuh pengen banget denger acaranya? Semuanya bagus-bagus, jadi aku mau dengar. Semuanya bagus-bagus ya, dan temanya tuh oke banget nggak sih? Reset your life ya, benar-benar. Terus lagi perlu di riset juga. betul, kita tuh kadang-kadang perlu datang untuk ngeriset. Kadang-kadang dunia ini udah hiruk pikuknya bikin pusing ya kak. Ada nggak pengalaman kakak tentang reset your life? Di titik apa pernah merasa, aduh ini harus kembali ke Allah? Ada sih beberapa kemarin itu aku sempet down banget kan, terus akhirnya kayak nemu sesuatu, ketemu temen gitu kan, terus akhirnya udah mulai bangkit. Nah ketemulah ini, jadi biar makin kembali ke Allah ya. Berarti pas banget jalannya dimudahkan ya kak ya. Terima kasih banyak Kak Niken waktunya. Assalamualaikum. Boleh tahu nggak namanya siapa? Nama saya Ridwan Fahmi. Ridwan Fahmi ya? Iya. Ridwan Fahmi boleh tahu nggak dari mana tahu acara ini? Saya tahu acara ini pertama lihat dari Instagram. Oh, Instagram. Instagram, lihat dari Facebook. Ada nggak, kita kan dari Osaya nih, obrolan satu ayat. Ada nggak ayat favorit dari Bang Fahmi? Waduh. Atau yang terinspirasi dengan ayat, artinya atau
Artinya yang saya tahu yang setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya benar, itu yang selalu saya ingat. Jadi buat saya tuh nggak ada kesulitan atau masalah yang nggak ada solusinya kalau kita memang bergantung sama Allah. Memang mendahulukan Allah ya? Ya insya Allah, insya Allah. Ada pesan nggak buat sobat Osaya di rumah? Buat saya perjalanan hidup saya insya Allah selalu lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi insya Allah sudah atas izin Allah. Kita nggak boleh ngeluh walaupun emang kadang dari mulut atau ucapan mudah ya diucapkan, tapi ya kembali lagi kalau kita memang insya Allah lillahi ta'ala ya ada solusinya. Untuk harapan tahun depan apa nih Bang Fahmi, ada nggak? Harapan tahun depan yang pasti ya kita banyak introspeksi diri terkait manusia, pasti banyak salah, hilaf, dosa. Tapi itu tadi banyak-banyak muhasabah diri lah biar tidak terulang lagi di tahun depan. Ya udah gitu aja Bang Fahmi, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Baik Sobat Osaya, dimanapun Anda berada, gimana acara hari ini? Pasti bakalan seru banget dan luar biasa banget. Amazing Muharram. Nah, selain itu Sobat Osaya, di sini juga dilengkapi banyak booth-booth yang luar biasa buat melengkapi aktivitas Amazing Muharram ini. Yaitu yang pertama ada FDC Dental, untuk yang mau konsultasi terkait kesehatan gigi dan mulut, nah bisa banget. Kemudian untuk kenang-kenangan ada juga kita di sini, yaitu booth dari Amazing Muharram. Kemudian juga ada Cinta Quran dengan programnya, salah satu programnya yaitu berkah barang sedekah, yaitu motor KTM dan juga Vespa 500 cc. Karena sedekah tak hanya dengan uang. Selain itu, untuk lebih menarik lagi, ada juga booth-booth yang menarik terkait dengan kecantikan, yaitu dari Everskin, Biklinik, pokoknya semua booth tentang kecantikan. Nah, Sobat Osaya bisa juga sekalian untuk konsultasi terkait kulit kecantikan. Nah, selain itu ada juga bazar-bazar ataupun booth-booth tentang busana muslim dan busana muslimah. Semoga busana ini menjadikan kita akan bertakwa, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk simak terus untuk Amazing Muharram. Karena perang Irak, kamu tertarik dengan Islam? Ya, karena itu. Bomnya kedengeran sampai Korea kali. Takut. Dakwah itu ada selipan entertainmentnya, karena saya punya prinsip kalau di saat kita mendengarkan dakwah, mendengarkan kajian, kalau penyampaiannya kasar, penyampaiannya tidak santai, suka nggak nyampe, bisa salah arti, dan bisa juga menjadi beda persepsi. Jadi perjalanan Amazing Muharram selama 15 tahun ini kita berjuang, naik turun, dan insya Allah Amazing Muharram ini bisa jadi IP yang kuat sehingga bukan hanya dibuat di Indonesia aja. Jadi tahun depan kita punya rencana untuk membuat Amazing Muharram di Singapura dan juga Malaysia. Jadi minta doanya teman-teman media semuanya, mungkin teman-teman media nanti juga bisa jadi saksi, bisa ikut. Kita ada di sana dan kita akan mengajak ulama-ulama dari Singapura, dari Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Pak Ustadz, kami dari Osaya obrolan satu ayat, bisa minta nggak satu ayat yang menggambarkan Amazing Muharram 15 ini, Reset Your Life? Oke. Ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Allah tuh nggak akan merubah nasib kamu sebelum kamu mau meriset dirimu, merubah dirimu. Itu ayat Quran loh. 1400 tahun yang lalu menyuruh kita reset your life. Jadi kamu nggak akan berubah kalau kamu memang nggak mau berubah. Jadi Allah itu nggak akan merubah kamu. Kamu tuh akan sia-sia kalau kamu nggak serius untuk berubah. Dan dimulai dari mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dalam diri. Jadi jangan ngerubah suami, jangan ngerubah istri, jangan ngerubah anak, rubah dirimu. Nanti lingkunganmu ikut. Gitu. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Sila ya. Oke.